Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Ngapain emak-emak kalau di malam hari? Kalau nggak beresin rumah ya, jadi aku mau cuci piring dulu sebelum tidur. Aktivitasku sama aja kalau siang pagi ya. Jadi kalau misalnya ada cucian piring bekas kita makan di sore hari, pamali kalau misalnya nggak buru-buru dibersihin gitu. Jadi aku mau bersih-bersih dulu. Dan ini sampahnya mau aku buang dulu sebelum nantinya takutnya kebuang ke selokan ya teman-teman. Karena kalau udah masuk ke dalam selokan itu susah banget bersihinnya ya. Apalagi sekarang aku pakainya paralon gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mampet itu pasti bakalan jadi masalah banget. Lagi ngapain nih teman-teman? Lagi nonton video aku, mungkin pada istirahat ya, karena aku upload videonya sekitaran setelah maghrib ya teman-teman. Kemarin baru aja ikutan nispu sarban ya, jadi ngaji di musola, tapi aku nggak ikutan, cuma anakku sama Pak Su, karena aku ada adik bayi ya, adik Eca, jadi aku di rumah aja. Tapi sama aja kita ngaji di rumah, Yasin 3 balikan. Insya Allah kita kedepannya mau menjelang bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya teman-teman. Nah lanjut, aku mau cuci piringnya. Ini ditemani sama kucing aku si Bobby. Dia selalu mengganggu aku pas waktu aktivitas, tapi rasanya seneng banget kalau misalnya kita cuci piring di luar itu ditemenin sama binatang ya, jadi nggak asa takut gitu ya, regreg ya teman-teman. Nah ini cucian piring aku emang selalu banyak karena sekalian tadi teh aku bungkusan snack ya. Jadi kalau bungkus snack pasti kayak baskom segala rupa itu dicuci ya. Dan aku juga tadi mau cuci magicom supaya nantinya besoknya itu gampang pas waktu masak nasi, jadi tinggal masak aja. Paling males banget ya kalau ngerjain sesuatu itu pas waktu malam hari, apalagi badan udah merasa capek dan pengennya langsung rebahan gitu ya teman-teman. Tapi aku setelah nonton videonya teman aku konten kreator yang lain, katanya kalau misalnya itu cucian dibiarin gitu ya, apalagi di dalamnya ada tulang belulang gitu, suka mengundang setan gitu ya. Nggak tahu benar apa tidak, tapi aku orangnya nurut aja. Jadi menurut orang tua gitu ya aku ikutin, mungkin supaya nantinya pekerjaan kita di pagi hari jadinya lebih ringan gitu ya kalau dikerjakan di malam hari gitu. Tapi kalau misalnya di malam hari biasanya aku pakai pakaian kumplit supaya nggak dingin banget, karena di kampung aku kalau misalnya di malam hari itu dingin banget ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya udah musim hujan gerimis ya. Kalau misalnya cuci piring di luar itu angin besar itu serasa banget gitu. Pengen banget aku punya wastafel di dalam rumah, tapi mungkin karena nggak ada biaya. Tapi mudah-mudahan aja ya, doain aja ya teman-teman, supaya aku punya tempat cuci piring di dalam. Supaya kalau misalnya cuci piring cuma sedikit sih mungkin cocok di wastafel ya. Tapi kalau misalnya banyak kayak gini mungkin haririn ya nggak cocok gitu ya. Apalagi aku kan cuci piringnya kayak wajan, panci yang gede-gede gitu. Kalau cuma piring sama sendok apa gelas gitu masih wajar di wastafelnya. Dan setelah aku cuci piring itu, kegiatan aku di pagi hari aku mau masak nasi ya teman-teman. Nasi di rumah udah habis dan kebenaran aduh di tempatnya itu juga udah kosong, karena aku kemarin pas waktu belanja bulanan itu keburu sakit ya, nggak tahu kenapa itu ngedadak vertigo. Pas waktu diperiksa sama dokter ternyata adalah darahku cuman 65 ya, 100/65, aduh rendah banget. Tapi kata suamiku, ya Allah kemarin aja dirinya si Pasu itu sekitaran 90 aja udah pusing, tapi aku 60, tensinya 60 aja masih bisa kerja ya. Gitulah kan namanya ibu rumah tangga, sesuatu yang mungkin masih bisa dihandle gitu ya, walaupun itu sakit terus aja kerja ya. Tapi aku kemarin tepar juga nggak bisa karena udah gak kuat juga, dan akhirnya jadinya pusing ya teman-teman. Mungkin udah terlalu kecapean ya, karena biasanya kalau misalnya lagi datang barang biasanya aku bungkusin, dan pas waktu sore harinya aku bikin bolu, dan pagi-pagi aku nganterin anak sekolah ya. Apalagi aku pas suami itu berangkatnya jam 5, jadi sekitar setengah 4 aku udah masak ya teman-teman. Jadi ya wajarlah kalau misalnya capek, tapi sekarang kata Pasu ya udah, kalau misalnya capek ya udah jangan dilanjutin, nanti kalau misalnya udah sehat baru gitu kita bungkusin lagi dagangan. Dan ini aku mau masak air, alhamdulillah ya.
Kalau misalnya pagi-pagi aku selalu sediain air panas supaya lambungnya nggak perih gitu ya teman-teman. Kalau misalnya diisiin air anget gitu ya, biasanya kalau orang tua bilang itu supaya nggak masuk angin gitu. Apalagi pas suami kan berangkat kerjanya naik motor, jadi harus diisi air anget-anget gitu. Nah ini aku mau masak kentang. Kentang aku beli 1 kilo harganya 16.000. Kenapa murah banget? Karena ini ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Ini katanya kentang untuk bikin sop-sopan, jadi aku beli aja walaupun sedikit agak ribet mosekinnya, tapi lumayan lah kalau beda 4.000 ya. Udah dibagi ibu rumah tangga, kalau 4.000 itu bisa dibeliin buat beli penyedap masakan atau beli apa gitu ya. Bawang juga cukup ya, seperempat itu atau so-on gitu ya, seharga 5.000 gitu. Nah ini aku kupasin dan setelah itu kita belah-belah karena aku niatnya mau bikin semur kentang gitu. Nah ini kita mau goreng dulu. Kalau teman-teman sukanya kentang diapain? Kalau aku nggak di balado ya disemur ya teman-teman. Kadang aku nggak punya ide mau dimasak apa ya, jatuhnya itu lagi ya. Mungkin karena aku kalau misalnya lihat di HP gitu cara masak yang lainnya, pengen banget ngikutin, tapi kadang kan barang-barangnya nggak ada ya di tempat aku, apalagi aku kan rumahnya di kampung ya. Jadi serba salah, kalau misalnya mau beli apa-apa itu serba susah gitu ya. Nah ini karena aku pegel jadi aku lanjutin aja potongin kentangnya di bagian bawah. Lanjut aku juga mau ngulek bumbu ya teman-teman. Ini bumbunya cuman pakai bawang merah, bawang putih, lada sama cabai sedikit ya. Dan karena biasanya aku sukanya nyemur tahu ya, kalau misalnya ada tahu ya disemur. Jadi kalau misalnya kentangnya kecil-kecil kayak gini, kalau di Mustopa itu tara ranggel ya teman-teman, jadinya ribet. Jadi aku kalau pagi-pagi ya udah masaknya disemur aja yang praktis ya. Dan kalau misalnya pakai nasi itu jadinya lebih kenyang gitu, karena si kentang itu kan mengandung karbohidrat dan si nasinya juga kan karbohidrat ya teman-teman. Nah ini kita ulek-ulek dulu sampai halus. Kenapa aku nggak pernah pakai blender? Karena kan kalau misalnya pakai lada kan aku sukanya pakai lada yang butiran kayak gini, dan itu aku pakai kemiri yang butiran, takutnya itu rusak ya teman-teman. Jadi blender aku itu khusus untuk memblender yang kayak cabai, bawang merah, bawang putih, ya udah itu aja, jadi supaya awet ya. Karena kan kita kalau beli barang yang seperti itu jarang-jarang banget, kalau nggak setahun sekali itu termasuk boros ya. Jadi aku mah dari pertama rumah tangga sampai sekarang alhamdulillah barang-barang itu awet, karena aku supaya jadi tahan lama ya udah kita pakainya kalau yang misalnya yang keras-keras itu diulek aja. Nah ini kita mau masak ati ampela kayaknya ya, aku lupa lagi. Dan ini bumbunya aku cuci dulu, setelah aku cuci lanjut aku iris-iris. Kalau masak pagi-pagi kadang suka bingung ya mau masak apa, ya udah seadanya aja yang ada di kulkas, walaupun itu sederhana, yang penting itu fresh ya. Kalau fresh itu jadinya enak, anak-anak pada suka, dan pas suami pas waktu berangkat itu nggak bosan dikasih cuman dadar telur atau nasi goreng. Nah untuk jeroan ayamnya itu adalah dari ayam kampung kita sendiri ya. Jadi kita melihara ayam. Jadi kalau misalnya di kampung nggak pelihara ayam itu asak sisa-sisa makanan itu terbuang percuma ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di kampung, ayam kampung kebanyakan sih nggak ditempatin gitu. Jadi kebanyakan itu cari makan sendiri. Tapi karena sekarang banyak maling ya teman-teman, jadi sama emas sama abah itu nggak dikeluarin, jadi dikasih pakan sendiri. Jadi kita tiap minggu itu beli huut itu sekitar 5 kilo untuk ayamnya. Dan ternyata ayam kampung itu rasanya lebih enak daripada ayam negeri ya teman-teman. Menurut aku sih kalau ayam kampung misalnya diangetin itu rasanya jadinya lebih enak. Kalau misalnya ayam negeri itu diangetin jadinya agak keras. Dan ini daleman ayam kampungnya itu ada telurnya ya. Biasanya kalau orang kampung itu, ibu-ibu kayak aku nggak boleh makan yang ada telur di dalam usus itu ya teman-teman. Jadi daleman itu kan suka ada calon telur, dan itu nggak boleh sama ibu-ibu, katanya nantinya susah punya anak, itu sih mitos ya. Tapi aku sih nurut aja gimana kata orang tua. Jadi itu dimakan sama emak sama abah. Dan ini untuk bumbunya kita tumis dulu untuk sesemurnya ya.
Bumbunya sederhana aja yang tadi aku sebutkan. Lanjut kita masukin air supaya mendidih. Dan tadi si kentangnya udah matang, udah digoreng, jadi tinggal kita masukin aja. Kadang aku juga bosan ya teman-teman kalau pagi misalnya bikin sarapan itu apa gitu sih ya, mikir banyak banget dan akhirnya jatuhnya kita teh harus sediain telur di rumah supaya jadi lebih praktis. Karena aku nggak terbiasa kalau misalnya biarin anak-anak pergi ke berangkat sekolah itu nggak makan dulu ya. Kan anak-anak istirahatnya itu sekitaran jam 10 dan 2 kali dan setengah 12 gitu ya. Jadi aku suka bekalin nasi dari rumah. Jadi di rumah udah makan, di sekolahnya jadi makan nasi lagi. Dan rencananya nanti di sekolah si kakak itu bakalan ada makan gratis ya teman-teman. Alhamdulillah, jadi semakin ringan aja tugas aku buat nyiapin bekal buat anak-anak, karena biasanya aku sekalian buat anak-anak, tapi sekarang mungkin untuk Pak Su aja ya bekal gratisnya. Dan ini udah mateng, kita tinggal masukin garam, gula sama penyedap ya. Ini aku masak semur tahunya, semur kentangnya nggak pakai santan ya teman-teman, karena ini sudah nantinya kalau si kentang itu bakalan kental dan anak-anak kurang suka sama bau santan instan gitu. Kalau anak-anak sukanya suka wangi santan yang alami gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya lagi ribet gitu tapi pengen makan masak sayur santan juga kita pakai ya, tapi nggak terlalu banyak supaya nantinya nggak mubazir gitu. Nah ini sambil nungguin si kentangnya matang kita beres-beres biasa ya emak-emak kalau misalnya sambilan, kalau misalnya masak tapi sambil beres-beres dapur, jadi nantinya masakannya matang, si dapurnya tetap rapi jadi nggak berantakan. Nah ini kita cobain dulu, takutnya kurang garam atau kurang sedap, walaupun masakannya sederhana tapi kalau misalnya kurang sedap itu asa gimana gitu ya. Dan ini udah mateng, udah ngegoplak dan udah bener-bener empuk. Sebenarnya kentangnya udah empuk ya tadi pas waktu digoreng, jadi ini cuman buat meresapin aja si bumbunya. Dan lagi aku cek rasa lagi karena agak sedikit kayaknya ragu gitu ya tadi teh rasanya gimana, dan alhamdulillah rasanya enak. Ini hasilnya semur kentang masakanku hari ini. Lanjut ini tumisan aku, tumisan daleman ayam, ati ampela sama usus ya teman-teman, karena ini ayamnya kecil. Jadi kalau ayam kampung itu kecil ya, nggak kayak ayam negeri gede-gede ususnya. Jadi ini kecil banget. Jadi walaupun ayamnya itu ada dua, tapi ini cuman dapat satu mangkok kecil. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Dan ini kita godok supaya lebih mateng. Jadi kalau misalnya masak untuk ayam kampung itu walaupun ukurannya kecil itu agak sedikit alot ya, tapi kalau udah mateng bener-bener mantep. Ini cuma dikerecek aja ya, kerecek aja udah nikmat, udah sedap, jadi nggak usah diapa-apain. Walaupun dipakein santan itu malah rasanya terlalu enak menurut aku. Kalau kayak gini ada asam pedas seger, pokoknya mantap. Kalau pagi-pagi diuel-uel pakai nasi anget cocok banget ya teman-teman. Karena aku di sini nggak pakai belimbing sayur, jadi aku pakai asam aja supaya lebih segar. Biasanya aku selalu pakai asam ya, asam supaya masakanku nggak bau anyir ya, apalagi kan ini ayam kampung. Nah ini aku sisihkan dulu nasi sisa kemarin. Nah ini kita biarin dulu sampai matang, dan aku nggak videoin pas waktu ngangkatnya karena aku lupa, perasaan udah di onin padahal udah posisinya udah mati gitu ya teman-teman. Ya wajar, namanya juga emak-emak paciwa sama anak-anak. Dan terima kasih udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.